Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine too. Thank you. Okay, today we will learn English Focus Unit 16 about you must park here. Oke, kita akan belajar tentang must or must not. Harus atau tidak boleh. Tidak boleh sama dengan dilarang. Dan juga kita akan belajar tentang traffic rules and sign. Aturan rambu-rambu lalu lintas. Oke, next. Traffic sign. Ya, jadi kita akan mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas yang biasanya kita lihat di jalan. Kita juga harus mengetahui apa maksud dari tanda-tanda atau rambu lalu lintas tersebut. Oke, next. Selanjutnya, silahkan dibuka buku bahasa Inggris kalian pada halaman 122. Text 1. Look at the picture, then listen to and repeat after your teacher. Lihatlah gambarnya, kemudian dengarkan dan ulangi setelah guru kalian. Oke, di sini ada 9 tanda rambu lalu lintas yang akan kita ketahui maksud dari tanda tersebut. Oke, yang pertama ada turn left. Turn left sign. Turn left sign. Repeat after me. Turn left sign. Artinya adalah tanda belok kiri. Jadi kalau ada di jalan tanda belok kiri, maka otomatis kita harus belok kiri. Dalam bahasa Inggris, tanda belok kiri adalah turn left sign. Oke, next. Selanjutnya ada turn right sign. Turn right sign. Repeat after me. Turn right sign. Artinya tanda belok kanan. Kalau di jalan kita menemukan tanda belok kanan, maka otomatis kita harus belok kanan. Oke, next. Selanjutnya ada straight ahead sign. Straight ahead sign, yaitu tanda lurus ke depan. Straight ahead sign, lurus ke depan. Repeat after me. Straight ahead sign, yaitu tanda lurus ke depan. Jadi kalau kita menemui tanda ini, artinya kita tidak boleh belok ke kanan dan tidak boleh belok ke kiri. Jalannya harus lurus ke depan. Next. Selanjutnya ada no parking sign. No parking sign, yaitu dilarang parkir. Yang tanda P-nya dicoret berarti menandakan no parking sign, dilarang parkir. Repeat after me. No parking sign, dilarang parkir. Selanjutnya ada tanda P tapi tidak dicoret. Artinya parking sign. Parking sign, tanda parkir. Selanjutnya ada tanda S dicoret. Berarti menandakan no stopping sign. No stopping sign, dilarang berhenti. Lawannya adalah tanda stop tapi tidak dicoret, yaitu stopping sign, tanda berhenti. Stopping sign, berarti kalau ada tanda stop di jalan kita boleh berhenti. Sedangkan kalau ada tanda S dicoret berarti kita tidak boleh berhenti saat dalam perjalanan. Selanjutnya ada tanda no U-turn sign. No
U-turn sign. Repeat after me. No U-turn sign. Yang artinya dilarang putar balik. Dilarang putar balik. Selanjutnya ada tanda bicycle lane sign. Artinya yaitu tanda jalur sepeda. Bicycle lane sign. Repeat after me. Bicycle lane sign. Tanda jalur sepeda. Nah, saat kita menemui tanda ini di jalan, berarti jalan itu khusus untuk jalur sepeda. Tidak boleh dilalui kendaraan bermotor ataupun mobil. Hanya boleh dilalui sepeda. Selanjutnya ada pedestrian crossing sign. Repeat after me. Pedestrian crossing sign. Yaitu tanda penyeberangan pejalan kaki. Selanjutnya ada traffic light sign. Repeat after me. Traffic light sign. Yaitu tanda lampu lalu lintas. Tanda lampu lalu lintas. Oke, setelah kita mengetahui tanda-tanda rambu lalu lintas, kita sudah lebih paham ya apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan tanda tersebut di jalan. Oke, selanjutnya silakan dibuka halaman 123 text 2. Read aloud. Bacalah dengan keras. You must park here. Kamu dilarang parkir di sini. You must walk on the sidewalk. You must walk on the sidewalk. Kamu harus berjalan di trotoar. You must use a seat belt. Kamu harus menggunakan sabuk pengaman. You must cross here. Kamu harus menyeberang di sini. You must not park here. You must not park here. Kamu dilarang parkir di sini. You must not stop here. Kamu dilarang berhenti di sini. You must not turn left. Kamu dilarang belok kiri. You must not make a U-turn. You must not make a U-turn. Kamu dilarang berputar arah. Oke. Selanjutnya silakan lihat teks di bawah. Let's study. On the road we will find many road signs. Each road sign has its own meaning. Some are for obligation and some other are for prohibitions. We use must to express obligation. Example, we must stop when the traffic light is red. Di jalan raya, kita akan menemukan banyak rambu jalan. Setiap rambu jalan memiliki arti tersendiri. Beberapa untuk kewajiban atau aturan, dan beberapa lainnya untuk larangan. Untuk menyatakan kewajiban atau sesuatu yang harus dilakukan, maka kita menggunakan kata must atau harus. Must, harus. Untuk menyatakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, maka kita menggunakan kalimat kata must. Must, contohnya, we must stop when the traffic light is red. Kita harus berhenti ketika lampu lalu lintas menyala merah. We must, kita harus, berarti suatu yang harus dilakukan. Sedangkan we use must not to express prohibition. Jadi kita gunakan kalimat must not jika itu adalah suatu larangan, berarti tidak boleh dilakukan. Contohnya, we must not park here. We must not park here.
kita tidak boleh parkir di sini. Oke? Jadi, ketika itu adalah suatu kewajiban atau keharusan, maka kita gunakan kata must. Dan kalau itu adalah suatu larangan atau tidak boleh dilakukan, maka gunakan kata must not atau tidak boleh. Must harus, must not tidak boleh. Oke, sudah paham sampai di sini? Kalau sudah, dikerjakan text 3. Fill in the blank with must or must not for the root sign below. Number 1 is an example. Jadi, isi bagian yang kosong dengan kata must or must not. Boleh atau tidak boleh. Untuk rambu-rambu jalan di bawah ini. Contohnya number 1. Nomor 1 ada tanda S dicoret. Berarti tandanya adalah larangan. Nah, kalau yang dicoret biasanya adalah larangan. Kalau larangan kita gunakan kalimat must not. You must not stop here. Kamu dilarang berhenti di sini. Oke, selanjutnya number 2. Nomor 2. You ... walk on the sidewalk. Nah, coba lihat tandanya. Tandanya di sini larangan atau kewajiban. Kalau larangan menggunakan kata must not. Kalau kewajiban maka gunakan kata must, harus. Must not dilarang. Jadi jawabannya apa? Must atau must not? Oke, selanjutnya diisi nomor 3 sampai dengan nomor 5. Ya, jadi kalau dilarang must not, kalau kewajiban must. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini pelajaran bahasa Inggrisnya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.